Hai, nama saya Albion Bukirai dari kelompok 6 kelas 1 IA 15 akan menjelaskan tentang query pada Microsoft Access. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Albion Bukirai. Yang kedua ada Bagus Hendra Saputra. Ketiga ada Muhammad Faisal Sidik. Yang keempat ada Reva Ayu Sentikawati. Yang kelima ada Rian Aditya. Yang keenam ada Siti Hajar Hartina. Dan yang terakhir ada Tafdila. Hai, minasan, konnichiwa. Dengan saya Faisal. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian query. Anda tahu pengertian query? Betul. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian query. Query adalah sarana untuk mengatur data yang disimpan dalam tabel. Jadi, query adalah tabel yang dibuat dari beberapa tabel lainnya dan membuat data baru berupa tabel dengan sumber dari tabel-tabel yang berbeda. Query dapat juga digunakan sebagai sumber data di port, source, form, port, dan page. Query merupakan suatu ekstensi data dari suatu database yang membutuhkan Dengan query, kita dapat mengolah data dalam suatu tabel menjadi suatu informasi yang kita inginkan dan juga dapat menulis data atau mengambil data-data yang memenuhi kriteria tersebut atau juga dapat berupa foto informasi. Jadi, saya Rian Aditya Pratama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dari query dan pembuatan query. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat query dan bagaimana cara pembuatan query di Microsoft Access. Yang pertama adalah manfaat query. Manfaat query adalah menampilkan data-data tertentu pada suatu tabel. Contohnya, kita hanya ingin melihat data pada tabel barang yang kode barangnya B001. Yang kedua, menampilkan data dari dua tabel atau lebih dengan syarat antar tabel itu ada field yang berhubungan. Contohnya, kita ingin melihat nomor faktur F0001 itu siapa pemiliknya. Di sini kita mengambil data dari tabel header penjualan dan tabel karyawan. Sebagai penghubungnya adalah field name. Dan yang ketiga adalah dapat melakukan operasi perhitungan. Untuk selanjutnya, kita akan mempraktekkan tentang bagaimana membuat query di Microsoft Access. Sebelumnya saya sudah membuat dua tabel, yaitu tabel data buku dan tabel peminjaman buku. Untuk tahap pertama, kita klik create, lalu pada queries kita klik query design. Kita pilih tabel mana aja yang akan dibikin query. Setelah itu di close. Kita pilih field mana yang akan dihubungkan. Dengan ada tandanya garis ini berarti kedua tabel telah terhubung. Masukkan field mana saja yang akan dimasukkan ke queries. Don't worry, rules are only the thin red lines that you can cross anytime. Setelah selesai, pada query klik kanan lalu kita klik datasheet view. Maka query telah selesai dibuat. Saya Siti Hajar Hartina. Di sini saya akan menjelaskan cara memfilter dan menghapus field pada query. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memfilter memfilter field pada query. Di sini saya akan mencoba merubah jenis barang. Pertama kita buka dulu query design, terus pilih tabel 2, terus pilih jenis barang, masukin ke field, lalu di kriterianya masukin ke meja, enter, kemudian run. Maka secara otomatis semua jenis barang akan menjadi kemeja. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menghapus field. Pertama buka dulu database, terus pilih field yang akan dihapus, kemudian
delete field. Yes. Children world, children lie, never feel like I was in time. 1, 2, 3. Halo, nama saya Revais Megawati. Saya di sini akan menjelaskan mengenai jenis-jenis query. Yang pertama ada select query dan yang kedua ada parameter query. Berikut cuplikannya. Jenis-jenis query. Di dalam Microsoft Access terdapat 4 jenis query yang dapat dibuat. Di antaranya yang pertama adalah select query, yaitu query yang dibuat dengan cara menggabungkan beberapa tabel sehingga didapatkan sekelompok data yang ditampilkan dalam format datasheet. Dengan select query, kita dapat melihat data berdasarkan kriteria tertentu, mengkalkulasi penjumlahan, nilai rata-rata, dan lain-lain. Select query adalah jenis query yang paling umum dan sering digunakan. Query ini mengambil data dari satu atau lebih tabel dan menampilkan hasilnya dalam datasheet, di mana kita dapat mengupdate record dengan beberapa pembatasan. Kita juga dapat menggunakan select query untuk membuat pengelompokan data dan menghitung jumlah dengan sum, menghitung dengan count, menghitung rata-rata, dan menghitung total. Sebuah select query adalah jenis query yang paling umum. Untuk menjalankannya, mari kita buka Microsoft Access. Pada Microsoft Access, kita pilih Create, lalu pilih Query Design, pilih satu tabel, misalnya tabel peminjamku, lalu Add, Close, lalu pada Design, sudah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai parameter query. Parameter query yaitu query yang bekerja berdasarkan data-data kriteria dan parameter lainnya yang dimasukkan terlebih dahulu ke dalamnya. Ciri utama query jenis ini adalah pada saat query ini dijalankan pertama kali, akan muncul dialog box yang meminta Anda untuk mengisi data-data yang diperlukan, misalnya parameter atau nilai variabel, seperti kriteria untuk mengambil record atau nilai yang ingin Anda masukkan dalam lapangan. Anda dapat merancang query yang meminta Anda untuk memasukkan lebih dari satu informasi. Misalnya, Anda dapat merancang parameter query untuk 2 tanggal. Akses kemudian dapat mengambil semua record yang berada di antara 2 tanggal. Untuk membuat parameter query yaitu buka Microsoft Access, pilih Query Design, lalu pilih satu tabel 2, klik Add, lalu Close. Masuk ke nama barang, pindahin ke File, lalu pilih parameter. Ketikkan nama barang, lalu data tipe dengan teks, lalu OK. Klik Run, tuliskan nama barang, misalnya kemeja, klik OK. Maka inilah nama barang. Halo, bertemu lagi dengan saya Alden Bukirai. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang cross-tab query dan action query. Berikut cuplikannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cross-tab pada Microsoft Access. Yang pertama, buka database-nya. Lalu buka tabel 2. Setelah itu, buka create, lalu query wizard. Setelah itu cross-tab query wizard, lalu OK. Setelah itu, pilih tabel 2. Next. Setelah itu pindahkan ke kanan nama barang, jenis barang, lalu next. Setelah itu next. Setelah itu di next lagi. Habis itu finish. Setelah itu akan terlihat tampilnya seperti ini, total harga jualnya dan harganya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang action query. Bisa kita lihat di Word,
action query. Action query yaitu query yang digunakan untuk membuat, merubah, dan memodifikasi suatu data dan struktur tabel. Action query adalah query yang membuat update pada banyak record hanya dalam satu operasi. Terdapat 4 jenis action query. Yang pertama adalah delete query. Setelah itu, yang kedua adalah update query. Yang ketiga adalah append query. Dan yang terakhir adalah make table query. Hai, saya Bagus Hendra Saputra. Saya di sini akan menjelaskan tentang delete dan update. Sekian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang delete query dan update query. Yang pertama, kita buka Microsoft Access. Lalu untuk mendelete query, kita buka menu desain, lalu kita pilih delete query, lalu di kriteria kita mengetik apa yang kita ingin delete. Misalkan saya ingin mendelete Hugo, lalu kita kesini kita ketik Hugo. Setelah itu kita klik run, lalu kita lihat di sini. Di sini field Hugo sudah terhapus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang update pada query. Pertama kita buka database, lalu kita cek tabelnya. Kita akan mengupdate pada harga beli akan dirubah menjadi 80.000 semuanya. Lalu kita pilih query design, lalu tabel 2 add. Setelah itu kita pilih harga beli, lalu kita harga jual. Lalu kita pilih update pada query type. Pada update itu kita pilih 80.000. Kita ketik 80.000 semua. Harga jual kita rubah jadi 100.000 semua. Kaget gue. Setelah itu kita klik run, lalu yes. Lalu kita cek di pada tabel. Semua harga beli dan harga jual semuanya sudah berubah. Dan berikutnya adalah saya Abdillah Syarul. Saya akan menjelaskan tentang append dan make query table. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan cara append pada Microsoft Access. Pertama kita klik ke query-nya, lalu kita design view. Di situ kita masukkan kriterianya, misalnya di nama barang kita tulis the name, lalu enter, lalu kita run. Dia akan hasilnya seperti ini. Setelah itu kita kembali lagi ke view dan kita klik append. Setelah itu kita masukkan tabelnya, misalnya tabel 1 di sini, lalu kita klik OK. Setelah itu kita pilih perintaran. Jika akan muncul perintah apakah Anda ingin menambahkan satu kolom, kalau misalnya iya maka dia akan menambahnya dan ini tidak bisa diulangi lagi perubahan ini. Kita klik yes, lalu kita buka. Kita buka lagi, lalu kita refresh.
maka akan tambah di sini satu kolom di bawahnya. Itu denim t-shirt 2.500, 25.000, 5.000 dan seterusnya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan make table query pada Microsoft Access. Pertama kita buka database-nya dulu. Lalu pada itu kita buka tabelnya, misalnya tabel 1 font. Lalu kita pilih create, pilih query design. Misalnya kita pilih tabel 1, kita add, lalu kita tutup, lalu kita klik 2 kali nama barang, jenis barang, harga beli, harga jual, jumlah stok, dan keuntungan. Lalu kita run. Maka di query 2 ini adalah query-nya. Lalu kita kembali lagi ke view, kita klik view, lalu kita pilih make table. Lalu kita tulis, misalnya kita tulis tablet 3, kita oke, dan kita run. Di sini ada peringatan, lalu kita yes, maka nanti akan ada tambahan tabel lagi di tabel 2. Sekian video tutorial presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah lagu yang kunyanyikan tentang dirimu. Seperti kemarin kamu hanya lemparkan senyum, lalu pergi begitu